Tapi nek sok nemu dhuwit niku teng mriko. Kilene jero Mas, sok nemu dhuwit niku. Mari ngoten dudu anak kula niku. Gede mah genduk niku gede. Oh, Keras Barus. Lho itu Barus. Oh iya Barus. Gendongnya sak pinten, Mbah? Kinten-kinten, Mbah. Sak pinten lek cara Mantune apa mantune? Di pangkul anak kula niku abot tok. nggih, Cincin itu Mas. cincin yo. Cincin Barus, ambil Barus. Iya, ambil. Sepertinya ada sesuatu ini. Lu Kang, uang Kang. Jangan dibongkar Barus, jangan dibongkar Barus. Ini. Lu, apa Kang? Lu. Barus dapat pusaka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Rahayu, rahayu. Teman-teman, saudara-saudara Pembutan Pring, saya saat ini berada di tengah hutan pohon jati ya. Nah, area yang luasnya ratusan hektar ini menyimpan historis ataupun sejarah di dalamnya. Ya di tempat ini kalau cerita ya Kak, cerita ya, ini waktu terbuka itu ada seperti kayak batu bata kerajaan tuh banyak di sini berserakan. Kalau sekarang musimnya daun jati berguguran, jadi tertimbun daun jati, nggak kelihatan. Oh, batas jenengan menemukan Tapi lumpang. mboten gede nggih, sak menika titik. Ya, terus waktu itu Nggih, Bapak bawa pulang. Nggih kula pangkul kuat tok. Angen kula udah ndeblok kopi yang kula niku. Terus jenengan di mimpi Kan balekaken. disuruh Niku mengembalikan. rupa sinten, Mbah? Maksudnya sing mlebet teng mimpi jenengan niku estri, kakek Jaler, tapi tuwek nggih antiang. pun embah ngoten nggih. Nggih. Niku ngomong ya. Nggih. Kepanteng iki nggih enten sing jaga lemah niki. Ngomongnya pripun, Mbah? Ngomongnya balekno. Ngangge dhewe. Kamu ya apa? Kak pamit ambek aku. Ngoten iki ceritane. Nyipi tapi Nggih, akhirnya jenengan balekaken. nggih balekke. Jadi di bawah daun jati itu banyak struktur-struktur peninggalan zaman dulu kerajaan ya. Tidak hanya di titik ini saja, Pak. Enggak, ini sampai sana, sampai jalan raya. Ada berapa hektar kira-kira, Pak? Ya kurang lebih kalau 10 sampai 12 hektar lebih lah. Wih. Kayak gini loh volume batu batangnya. Wih. Besar ini, Bang. Kita lihat dulu kalau ada pola ya seperti setengah lingkaran atau dua sejajar identik dengan peninggalan kerajaan Majapahit. Tapi kalau tidak ada mungkin lebih tua. Kita coba ini yang masih belum ada pola ya. Kita coba ke sini. Kita ikuti tumpukan-tumpukan batu bata ini. Loh Pak, ini Pak. Sepertinya ada artefak Pak. Loh keramik Pak. Oh iya. Loh keramik. Mangkok kecil. Loh, iya kan? Bekas Iya. apa ini? Bekas ada minum. Mungkin Cangkir untuk ya, cangkir kecil, Iya. untuk minum. Kalau bersulam gitu loh, ya kan? Untuk jamu mungkin Ada atau ada nggak? ini Pecah ya? pecah ya tapi ya. Saya nggak utuh yo. Ini dinastinya mungkin abad 13, 13, 14 ini Belum mungkin. ya, belum belum ada gitu ya, tinggal itu ya. Ini glasirnya lebih kasar, masih lebih kasar. Kemungkinan lebih tua dari segi kisaran abad 13, 14 mungkin. Kalau Majapahit kita kembalikan ya. Iya. Betul. Mungkin ada lagi mungkin. Selain batu bata mungkin ada. Loh ini Kang. Loh tutup kendi Kang. Iya kan? Yang itu loh apa namanya? Atasannya ya pas pegangannya itu loh. Heeh. Pegangan itu. Loh, berarti Banyak ya. eh, Bekas perkampungan ya. iya, ini sangat fix sekali ya. Mungkin ada kampung yang sangat besar di sini dulu di zaman kerajaan. Udah kayaknya. Iya, sepertinya ada lagi ini. Apa itu? Apa ini Kang? Kok lebih Mangkok ya, utuh bukan? Kang? Bukan mangkok ya. Oh, cerupak Kang. Lupa itu apa?
Celupa itu kayak semacam apa namanya lampu oblek kuno gitu loh. Ini biasanya untuk tempat minyak ya, seperti minyak minyak kelapa begitu. Terus dikasih itu kapas ya, terus dibakar. Nah itu Kang, celupa ini. namanya ya? Iya celupa Kang. Ih, ini masih utuh ini. Kalau kita misalnya mau gali banyak ya. Ya kemungkinan masih Seperti ini, banyak apa yang peninggalan di dalam yo. Kita tinggalkan aja supaya historisnya masih terawat ya. Oke, biar historisnya tidak hilang gitu loh. Ini juga sebagian dari bukti keberadaan dari tempat ini, bahwa ini merupakan kampung yang sangat besar dulu. Oh ini Pak Rus, sepertinya ini bangunan lepas apa masih terstruktur ya. Kalau melihat dari apa namanya pola jalur dari batu bata yang tertumpuk ini, sepertinya ini kan lurus Pak Rus. Besar-besar. Besar ya. Loh ini Kang, ada pola Kang. Ini Kang. Oh ini Kang, berarti nah ini kan ada masih juga aus ya, sangat aus sekali, tapi masih terlihat pola setengah lingkarannya ya gitu. Nah ini menandakan bahwa ini Majapahit ya. Ya kemungkinan di era kerajaan Majapahit. Loh itu Pak Rus, masih terlihat Pak Rus, tapi gak utuh ya. Loh ini pola setengah lingkaran nih. Ini pola. Memang agak berisik ya teman-teman ya. Ya mohon maaf ya, agak berisik karena memang memang lokasinya kita menginjak daun jati gitu. Mau gimana lagi, karena kita berada di hamparan dari daun-daun jati ini. Nah ini yang sejajar Kang. Ya ini kan yang garis sejajar Kang, cuman pecah. Ya itu apa namanya, kalau orang-orang lokal itu menamakan batu bata wedok, batu bata lanang. Jadi yang kalau setengah lingkaran itu sing wedok, yang perempuan gitu, jenis perempuan. Kalau ini yang jenis laki-laki begitu, bahasa lokalnya gitu. Dan seperti di ciri khas batu bata Trowulan ya, jadi kemungkinan ini masanya mungkin di masa kerajaan Majapahit. Nah kita coba ke sini dan sepertinya juga banyak sekali kita dapatkan tumpukan-tumpukan batu bata ya. Awas harus kalem harus Kang sini Kang, ini saya Pak Rus ya. Mungkin nggak kelihatan ya, karena memang kecil. Nah kalau saya kelihatan Pak Rus. Nah di situ ada lubang kecil dan sepertinya ada sesuatu di dalam situ. Ya? Ini loh Pak Rus. Nah bentar Pak Rus. Itu Pak Rus. Ini kan ada lubang. Nah ini coba di shot Pak, coba di shot Kang. Iya kan? Itu kan. Nah itu ada lubang kecil ya. Nah coba kita ambil. Sepertinya ada sesuatu ini. Loh Kang, uang Kang. Uang kuno ya? Uang kuno Kang. Kok warnanya hijau itu? Uang kuno Kang. Karat itu ya? Dia terlapis oleh patina atau karat gitu. Coba diambil kan? Bentar Bang. Tapi Loh dua Kang. Di bawahnya ada lagi kan? Oh ini pecah rek sayang ya. Sayang pecah yo. Pecah. Ini uang kuno, uang gobok. Wih. Uang kepeng namanya, uang Coba kepeng. digali lagi. Ini yang satunya lebih utuh. Loh Kang, sampai gini Kang. Parah ya. Ini berarti menandakan memang sudah tua sekali gitu ya, sampai berkarat gini loh. Jadi ini uang untuk kemudian di era kerajaan itu ya? Untuk Alat transaksi. alat transaksi, jual beli ya, di masa itu begitu. Bolong gitu. Uang kepeng. Bentar. Kita kasihkan ke Pak Rus saja. Ya sebagai cindera mata untuk warga Blentreng ya. Bentar ya.
ada kan. Itu mungkin tergerus awalnya memang di dalam gitu loh, karena hujan tergerus oleh aliran air dari atas sehingga muncul gitu loh. Logikanya gitu. Oke, kita coba cari lagi, barangkali kita menemukan sesuatu yang lebih istimewa ya, yang bisa memberikan informasi tambahan begitu. Satu contohnya terhadap adanya uang kepeng tadi itu sudah membuktikan bahwa tempat ini itu merupakan masa dari kerajaan ya, di zaman kerajaan, peninggalan dari zaman kerajaan, karena uang kepeng itu memang tersebar di Nusantara ini sekitar kisaran dari abad 8 ya, dari abad 8 sampai ke abad 15 awal. Dan sepertinya di sini Pak Rus, gundukannya lebih tinggi Pak Rus. Ini lebih tinggi, gundukannya lebih tinggi. Jadi semacam kayak bertrap gitu Pak Rus yo. Nyampe situ seperti teras siring. Mana Kang? Nah itu sepertinya. Awas Pak Rus, kalem Pak Rus. Kalem Pak Rus. Kalem Pak Rus. Nah ini sepertinya lu ada lumpang Kang, lumpang kecil Kang, hati-hati Pak Rus, kalem Pak Rus. Ini ada lumpang kecil, Masya Allah, subhanallah. Bentar ya, tak bersihkan dulu. Ini ada lumpang kecil di sini, cuman bentar Pak Rus, kalem Pak Rus, mudal Pak Rus, mudal, apa jenenge iki? Ini ada lumpang kecil ya teman-teman. Wih, jadi ini merupakan alat untuk menghaluskan sesuatu, mungkin bahan baku bumbu, mungkin jamu ataupun bahan baku makanan seperti jagung, kedelai dan sebagainya. Ya, diracik di sini, ditumbuk di tempat yang batu cekung ini, namanya lumpang ya. Cuman untuk sisi bawahnya ini sepertinya masih masuk. Dan saya menemukan sesuatu ini. Nah ini Kang, artefak ini Kang, ini Kang. Nah ini Kang. Nah apa kira-kira ini? Ini adalah gentengnya. Genteng. Bekas genteng. Ya genteng Kang. Ini pecahan genteng Kang. Tipis ya. Beda dengan genteng sekarang ya, lebih tebal. Tapi ada sisi yang berbeda. Kalau genteng dulu dia sudah bisa punya apa namanya? Remote ya. Ada cara untuk mengurangi panas matahari. Sisi sini lebih kasar dan di sisi belakang, di sisi dalam lebih halus. Nah ya kan, ini genteng ini juga ini Kang, ini Kang, bentar terus, Bukan bentar. Enggak, ini pecahannya yang lain. Terus ini mungkin seperti mangkok ya, terakota ya. Masya Allah. Bentar. Jangan dibongkar Pak Rus, ini Loh, apa Kang? Loh, Pak Rus dapat pusaka. Masya Allah. pusaka ini. Apa ini Pak Rus? Bukan. Apa yo? Apa tombak ya? Tombak ya. Tombak. Ya, apa ini Pak Rus? Tombak tapi udah berkarat. Apa itu mungkin tombak atau kayak wedung gitu ya, wedung kecil itu. Iya. Tapi jenisnya kayaknya jimatan Kang. Berarti Ini kan kurang lebih dari sejengkal ya loh. Berarti jimatan. Karena dulu itu memang perempuan itu memang dibekali oleh senjata untuk Itu untuk perempuan ya. iya, mungkin untuk perempuan untuk membela diri. Nanti ketika ini kehormatannya iya. itu, maka dia akan bawa senjata ini gitu loh. Bekas dapur dulu berarti. Mungkin bekas dapur. Dapurnya di sini. Hebat. Kecil ya lumpangnya ya. Loh Pak Rus, ini apa Pak Rus? Pak Rus, terselip Pak Rus. Terselip Pak Rus. Ini loh. Loh, bentar Pak Rus. Apa Pak Rus? Cincin ya. Ini loh. Cincin. Loh, cincin Pak Rus. Masya Allah. Oh, tak itu nih dulu. Sebentar. Ih, Cincin itu Mas. cincin yo. Cincin Pak Rus, ambil Pak Rus. Iya. Tapi kok kecil?
Duh, cincin bayi mungkin. Ini cincin bayi mungkin kan? Oh, Loh, cincin Barus. Cincin. Masya Allah. Emas ya? Bukan Barus, perunggu Barus. hijau gitu. Perunggu Barus. Iya. Tapi patah yo. Ini ada permatai Barus. Mungkin hilang Barus. Iya, iya. Tuh, Oh, itu yang iya kan? Hilang Barus. Hmm. Masya Allah, kita dapatkan sesuatu yang istimewa teman-teman. Jadi Luar membuktikan ya bahwa ini real. Kita di sini menemukan yang lebih istimewa. Kita dapatkan pusakanya, kita dapatkan peralatan dapurnya seperti lumpang tadi, gentengnya, bahkan cincinnya. Ini cincin bayi Pak Rus. Iya, iya, kayu. Ukurannya kan kalau ke kelingking saya ini kan nggak muat, nggak muat kan? Itu anak kecil. Ya kan? Nggak muat, berarti anak kecil. Bayi. Jos. Mantap, mantap, mantap. Kembalikan aja ya. Ya dikembalikan aja Pak Rus. Dikembalikan Pak Rus. Gak apa-apa Pak Rus. Tutup lagi biar Kita nggak rela kembalikan ini ya, milik kita. karena itu bukan milik kita. Nanti kita kan Ya, bisa berhasil yang penting mengungkap. kita sudah bisa menginformasikan. Kita tutup lagi Pak Rus, Tutup aja yang biar lebih nggak samar Pak Rus, biar tidak di itu sama orang-orang. bisa kalau Ya. mengambil hal. Kalau apa namanya sudah waktunya pasti akan muncul ya teman-teman. Itu lumpangnya tutup aja. Ya lumpangnya juga ditutup. Nanti kalau ada orang lewat, ya ambil. Ya, akan jalan. Kita coba agak melebar Pak Rus. Coba kita melebar ya ke sini. Oke. Boleh nggak kira-kira menggali lihat pondasi? Iya, sepertinya kita harus membuktikan juga ya. Sampai dalam mana gitu loh? Iya. Pondasi. Sepertinya kita harus membuktikan, kita gali sedikit saja untuk kedalaman dari keberadaan material bangunan ini seperti apa gitu loh. Bisa nggak Pak Rus? Gali sedikit aja. Sedikit saja. Oke. Kedalaman berapa ya? Ini ya, ini. Ya sudah deh. Di situ aja Pak Riz. Ya sepertinya bercampur teman-teman. Mungkin ini sudah ada semacam kayak perubahan struktur begitu. Mungkin dari alam, pergerakan tanah begitu Kang ya. Keras Pak Riz. Ada pondasinya atau memang sudah ditumpuk gini ya? Iya, mungkin ada perubahan struktur. Nah, ini masih ada nih bawah. Masih ada. Masih bawah. Cuma keras tanahnya. Keras Pak Riz. Loh itu Pak Riz. Loh iya Pak Riz. Loh Pak Riz. Loh ini. Loh ini. Ini masih ke dalam loh. Coba sedikit lagi Pak Riz. Mohon maaf Pak Riz, minta tolong Pak Riz. Wih, ini tanah merah ya Pak Riz ya. Loh itu. Loh, kena batu bata lagi. Oh, iya. Masih ke dalam lagi. Loh, masih ke dalam. Ke dalam lagi. Bentar. Nah, di sini kita sudah dapatkan ada 2 lapis ya. Ada 2 lapis batu bata di sini ya. Sepertinya ini masih ke dalam karena memang struktur tanahnya keras ya. Nah, ini ada 2 lapis batu bata. Tapi kita hanya cukup ya Pak Ros. Ya, Ya? cukup gitu. Saya rasa Keras. cukup ya, karena keras ya. Cukup sampai di kedalaman sekitar 10 cm ini saja dulu. Ya, karena kita kalau terlalu dalam, terlalu lebar nanti malah merusak begitu. Merusak. Kita hanya bisa membuktikan saja tentang keberadaan struktur bangunan ataupun material bangunan di masa kerajaan yang cukup banyak sekali di sini bertumpuk begitu. Nyampe ke sana ya juga ya Pak Rus ya. Katanya sekitar 15 hektar ya Pak Rus. Oke. Dan saya tidak bisa menunjukkan semuanya ya. Nah, kita sampai sini saja sudah bisa membayangkan betapa besarnya begitu. Betapa besarnya bangunan ini dulu. Masya Allah, subhanallah. Ini loh Kang. Gini loh Kang. Sampai ke sana loh Kang. Ini gak ada habisnya Kang. Masya Allah, subhanallah.
Sekitar 15 hektar Pak Rus ya. Ya, sekitar 15 hektar. Terus di sisi situ kan agak menurun Pak Rus. Ya, kami itu. Tapi di bawah situ juga. Iya, banyak ini batu bata ini. Serapan. Oke. Ini perkampungan megah dan besar ya dulu ya. Iya. Era kerajaan Majapahit ya. Majapahit kemungkinan begitu. Melihat dari pola yang terlihat di batu batanya setengah lingkaran dengan dua sejajar, ada kemiripan begitu dengan batu-batu bata yang ditemukan di daerah Trowulan, di mana Trowulan merupakan kota raja Majapahit. Oke, cukup Pak Rus ya. Ya, cukup. Oke, ya teman-teman, ini adalah salah satu bukti ya, kita sudah bisa membuktikan bahwa di dalam dari hamparan daun jati kering ini tersembunyi sejarah, terbukti adanya sejarah yang panjang di sini. Kita sudah bisa membuktikan banyak sekali kami dapatkan seperti perlengkapan dapur ya, lumpang, pisau kecil sepertinya, dan bahkan kita dapatkan uang kepeng beserta cincin sepertinya cincin bayi ya, dan pecahan-pecahan berapa dan keramik juga ya teman-teman. Dari sini kita sudah bisa membayangkan megah dan pastinya besar dan luas, apakah merupakan bagian dari kampung kuno atau merupakan dari tempat petinggi kerajaan ya, atau bisa jadi istana dari kerajaan-kerajaan kecil dulu yang mengabdi kepada Majapahit. Wih, sangat luar biasa. Terima kasih, semoga terhibur. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.